keluar, cuma DP lubang kan memang sudah timbun kemari. Jadi pasrah. Panjang pesisir Bone Bolango ya, Bone Pantai itu disusun oleh batuan vulkanik yang mudah untuk longsor. Desa Tulobalo Timur, Kecamatan Suawa Timur, Provinsi Gorontalo kembali berduka. Sebuah tragedi bencana alam melanda. Puluhan jiwa melayang usai longsor di lokasi tambang. Masih meninggalkan bekas pasca tragedi tanah longsor yang terjadi. Longsoran tanah bergerak nyaris menutup seluruh lokasi tambang rakyat. Ya, inilah kondisi tambang rakyat pasca tragedi tanah longsor yang terjadi. Itu pintu, ini pintu. Dalam rekaman amatir ini, seorang pekerja tambang menelusuri lokasi untuk memastikan kondisi. Posisi. Lubang. Aman. Itu. Ini lubang tengah. Porak-poranda nyaris tak tersisa. Hanya dalam waktu sekejap, aktivitas tambang lumpuh usai dihantam tanah longsor. Dalam penelusurannya, beberapa lubang tambang tampak aman. Namun ada beberapa lubang yang sudah tertimbun material tanah longsor. Tanah longsor yang terjadi di kawasan tambang rakyat Gorontalo diketahui terjadi pada tanggal 6 hingga 7 Juli 2024 sekitar pukul 23 hingga 2.30 waktu Indonesia Tengah. Longsor diduga terjadi akibat hujan deras yang melanda desa Tulobalo sejak sore hari. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi, seorang korban pekerja tambang yang selamat lalu bercerita. Jam 9, ini dorong 2 masuk. Nah, jam 11 begitu, tiba longsor. Tiba longsor, dia bagi satu kali dan tanpa. Sedangkan saya sendiri juga jatuh di benteng itu. Limbah yang torong ada susu di dalam ini di luar nah, sementara dorong dalam lubang ya. Habis itu lubang so tutup karena longsor bage, saya turun ke bawah kan cari orang babongkar pada orang, cuma yang lain tidak mau karena malam, nanti katanya nanti besok pagi. Nah, sekitaran jam 6 begitu sudah diadakan itu penggalian. Ini air jatuh, air dari lubang atas lewat lubang kita. Ini tempat tidurnya orang mekaniknya kuan. Tanah longsor di kawasan tambang rakyat Gorontalo menjadi cerita panjang. Dari hasil pengakuan warga saat itu, diduga terdapat puluhan warga termasuk pekerja tambang yang menjadi korban. Waktu itu sedang apa di atas itu? Lagi menggali atau lagi istirahat? Lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Kejadian itu lagi istirahat terus longsor. Iya. Terus gimana korban-korban lain? Ada yang 2 orang ya. Tapi sudah dapat. Sudah dapat. Hidup. Iya. Cuman yang 4 orang belum ada kabar. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang belum ada 4 orang itu. Terus tindakan dari Basarnas sendiri di sana bagaimana? Basarnas belum sampai ke situ. Terus yang tertimbun itu perumahan atau lagi masyarakat lagi istirahat atau lagi menggali? Camp begitu. Oh, camp ya? Camp. Kira-kira di dalam camp itu berapa orang? Sudah tahu makanya. Banyak sekali. Kan malam pas orang istirahat tuh. Saat kejadian
Saya dari Tapang. Saat kejadian tiba ada lihat korban lain tertimbun atau apa? Iya cuma 2 orang, tapi sudah kasih selamat. Selamat dia orang ya, Pak selamat ya. Tapi ada yang dilihat belum ditemukan begitu. Teman 4 orang belum sampai sekarang belum ada kabar. Teman ya? Saat itu ada di mana dia? Ada di camp juga, cuman kan langsung dia mungkin dia karena dia panik Lari. baru sudah tidak ada kabar. Cerita evakuasi pekerja tambang emas yang selamat rupanya bukan upaya terakhir penyelamatan korban musibah longsor. Bencana alam tanah longsor yang terjadi di area tambang rakyat Gorontalo sungguh luar biasa. Usai terjadinya longsor, pekerja tambang yang berhasil selamat berbondong-bondong mengevakuasi diri. Beruntung, masyarakat di sekitar lokasi sigap membangun akses jalan yang terputus meski tim SAR belum tiba di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah evakuasi para penambang di Jembatan Mono saat ini sedang berlangsung. Alhamdulillah warga yang berada di sini telah menyediakan beberapa potong kayu untuk digunakan oleh para penambang, dan ini evakuasinya. Satu hari usai terjadinya longsor di kawasan tambang rakyat Gorontalo, tim SAR pun langsung bergerak membagi tim dalam beberapa titik. Pelaksanaan pencarian dari titik 1 ke 3, satu regu terdiri dari 83 personil. Untuk titik 18-19 terdiri dari 49 personil tim SAR gabungan yang akan melaksanakan pencarian di atas. Dan akan kami bagi di tiap-tiap pos, ada 7 pos. Tiap-tiap pos tim SAR gabungan akan dibagi berjumlah masing-masing pos 16 orang. Berarti total berapa Pak? Total 230 orang. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di tambang rakyat Gorontalo hingga saat ini masih dilakukan upaya pencarian untuk mengevakuasi korban. Lalu, bagaimana kisah cerita evakuasi korban tanah longsor di tambang rakyat dan apa yang menjadi penyebab longsor itu terjadi? Orang pas mau keluar cuma DP lubang kan memang sota timbun kemari. Jadi so pasrah. Panjang pesisir Bone Bolango ya, Bone Pantai itu disusun oleh batuan vulkanik yang mudah untuk longsor. Duka bencana di tambang rakyat Gorontalo. Keluarga hanya bisa pasrah dan berharap korban bisa ditemukan selamat. Namun nasib berkata lain. Air mata tak terasa saat mengetahui korban yang dicari ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berapa orang itu Pak? Kalau orang 2 orang. 2 orang ya. Berarti yang tadi itu itu selamat ya? Tidak. Meninggal juga. 2 orang ya Pak? 2 orang berarti. Dari asal dari mana itu? Kalau yang dari Manado aslinya. Di pantai. Tapi kami di Limbota. Kami di Limbota. Rencana dikebumikan di mana? Di Limbota. Jadi ini tujuannya menjemput Pak ya? Berdasarkan data sementara, korban tanah longsor di area tambang rakyat Gorontalo tercatat 26 orang meninggal dunia, 19 orang hilang dan 280 orang selamat, hingga total korban mencapai 325 orang.
Peristiwa tanah longsor tambang rakyat hingga kini masih banyak menyisakan cerita. Selain cerita korban meninggal dunia, di balik itu ada satu kisah korban tanah longsor yang berhasil selamat. Ya, inilah sosok 2 dari ratusan korban pekerja tambang yang selamat. Ridwan dan Nofri lalu bercerita. Jadi bagaimana situasi di dalam lubang pas tutup itu Pak, di dalam? Orang pas mau keluar cuma DP lubang kan memang sota timbun kamari. Jadi so pasrah. Pokoknya kurang mau tunggu bantuan karena orang pikir insya Allah pagi paling dorang mau ada yang mau bakal selamat. Di dalam lubang tambang, Nofri hanya mengandalkan sedikit air untuk bertahan. Selama beberapa jam di dalam itu Pak, ada minum air atau bagaimana? Banapas kan sudah tutup. Cuma air. Masih ada air di sisa di aqua itu masih sekitaran setengah. Jadi kurang ada minum sedikit itu. Untuk banapas? Iya. Kalau banapas kan di dalam masih boleh kurang ada masih ada kan pernapasan masih boleh sedikit. Tidak terlalu bagaimana. Nofri adalah salah satu korban pekerja tambang yang berhasil selamat. Kepada kami, Nofri kembali melanjutkan kisahnya. Bagale-gale itu pas sudah pendengar itu orang bagale. Baru dapat dengar orang pesuar ada bapangge. Itu memang yang memang seloyo ada marker ulang ada yang bakal selamat masih hidup orang. Jadi sudah pas di luar alhamdulillah. Di dalam itu masih ada tenaga Pak. Masih tapi so agak loyo. Cuma pas so dapat dengar orang itu so agak semangat kan sedikit. Tidak ada makanan saat itu? Tidak ada sama sekali. Cuma air sedikit itu. Jadi berbagi air? Iya. Di bor berapa itu? 19. Di bor 19. Di tengah cerita korban selamat, pihak tim SAR hingga kini masih melanjutkan upayanya melakukan evakuasi. Evakuasi yang dilakukan dengan 2 cara, melalui jalur darat dan jalur udara. Berdasarkan hasil pemetaan tim SAR gabungan, musibah longsor terjadi di 3 titik lubang tambang. Jarak lokasi tanah longsor dari posko tim SAR kurang lebih mencapai 23,7 km. Sepanjang jarak itu, terdapat beberapa titik posko SAR. Akses menuju lokasi terbilang sulit, karena medan jalan yang licin, sempit, dan berbatuan. Selain medan jalan yang sulit, faktor cuaca juga menjadi alasan tim SAR sehingga masih banyaknya korban yang belum ditemukan. Di tengah cerita korban selamat, pihak tim SAR hingga kini masih melanjutkan upayanya melakukan evakuasi. Faktor cuaca dan sulitnya medan menjadi alasan masih banyaknya korban yang belum ditemukan. Ya, selama ini belum bisa kita deploy alat berat tersebut sampai dengan ke tempat TKP. Demikian Mas. Dari titik posko utama ini menuju lokasi kalau jalan darat normal itu sekitar 4 jam. Kalau terhambat dengan cuaca yang berapa waktu ini terkendala itu bisa lebih. Dan dari TKP sendiri kita ke tempat evakuasi itu terdekat bisa melalui satu-satunya lewat udara. Kalaupun mungkin didukung dengan cuaca yang baik misalkan sehingga alat-alat berat tersebut bisa tembus ke tempat kejadian, saya rasa akan bisa lebih banyak membantu untuk bisa mengakses. Dan selama ini jalan 2 kali. Dari arti kata yang lewat dari udara sendiri, lewat heli, demikian juga lewat darat. Kendalanya lewat darat, aksesnya tadi terlalu jauh. Orang pas mau keluar cuma DP lubang kan memang sota timbun kamari. Jadi so pasrah. Panjang pesisir Bone Bolango ya, Bone Pantai itu disusun oleh batuan vulkanik yang mudah untuk longsor. Inilah kondisi tambang emas di Desa Tulabalo Timur, Kecamatan Suawa Timur, Provinsi Gorontalo, pasca longsor beberapa hari lalu.
Longsor terjadi tepat di bukit yang telah berubah menjadi kawasan tambang emas yang dikelola masyarakat. Peralihan kawasan hutan menjadi lokasi pertambangan, namun dikelola secara serampangan, telah mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Akibatnya, daerah tersebut rawan terjadi longsor hingga banyak merenggut korban jiwa. Memang daerah ini sudah berpuluh-puluh tahun itu dijadikan sebagai areal taman rakyat karena memang daerah ini sangat potensi untuk emas ya. Tetapi di beberapa minggu terakhir ini memang Gorontalo itu terjadi musim hujan yang sangat intensnya sangat deras, berbeda dengan bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, lahan dengan kontur bukit dan memiliki elevasi ekstrim oleh penambang justru dilubangi satu persatu. Setiap gubuk tambang rakyat ini biasanya memiliki lebih dari satu lubang tambang, di mana masing-masing lubang tambang memiliki kedalaman hingga puluhan meter. Belum lagi kondisi tanah yang tersusun dari bebatuan vulkanik, kemudian semakin menambah resiko penambangan. Kalau dilihat dari segi geologi, karena bidang saya adalah ilmu geologi, ya itu di daerah ini memang batuannya itu khususnya untuk daerah Bone Bolango dan sepanjang pesisir Bone Bolango ya, Bone Pantai, itu disusun oleh batuan vulkanik ya, atau batuan gunung api ya, yang memang mudah untuk longsor ya. Apalagi jika intensitas hujannya sangat tinggi ya. Itu juga bisa kita lihat dari aliran sungai yang berasal dari daerah tersebut, yang dari Pinogu ya, Sungai Bone ya. Itu kita lihat itu banyak sekali airnya sangat keruh ya, yang menandakan banyak sekali angkutan sedimen di dalamnya. Peristiwa longsor di tempat ini rupanya juga terjadi 4 tahun lalu. Saat itu, 1 orang penambang tewas. Namun, peristiwa itu rupanya tak membuat cerah para penambang. Dalam hitungan hari, kegiatan penambangan pun kembali berlangsung. Sebenarnya sih hampir semua daerah tambang yang khususnya untuk tambang-tambang yang dikelola oleh masyarakat, itu semuanya, hampir semuanya berpotensi untuk longsor ya, apalagi kalau tidak didampingi atau tidak melakukan penambangan dengan baik ya. Karena kadang selain faktor cuaca, biasanya juga dari faktor safety ya, pada saat pekerja atau penambang itu melakukan aktivitasnya. Hingga hari ini, warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya masih terus berdatangan. Korban yang masih dalam pencarian berjumlah sekitar 29 orang, yang mayoritas adalah pekerja tambang. Hari demi hari, aparat dibantu relawan terus melakukan pencarian para korban. Segala kekuatan juga telah dikerahkan. Namun kondisi lokasi dan cuaca yang ekstrim hanya memungkinkan dilakukan pencarian secara manual. Sampai hari ini total korban longsor di tambang emas Suwawa sebanyak 325 orang, dengan korban tewas 26 orang dan 280 korban selamat dan 19 korban masih dalam pencarian. Sebaiknya jika kondisi cuacanya tidak ada peringatan dari BMKG kalau kondisi cuacanya itu agak ekstrim atau tidak seperti biasa, sebaiknya penambangan itu dihentikan dulu ya, sambil menunggu cuaca kembali normal seperti semula. Dari peristiwa ini, semoga semua pihak terutama bagi penambang bisa menjadi pelajaran bahwa ancaman itu nyata bila terjadi kerusakan lingkungan.